أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah, ini seperti biasa kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa berkumpul bertatap wajah di muhadharah virtualiyahnya Ustadz Isnan Ansori, yang alhamdulillah di sini sudah ada beberapa partisipan, Bapak Adi, Bapak Dimas Kusuma, dan Bapak Juswandi. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan istiqomah. Baik, langsung saja mungkin kita sapa nih Ustadz kita, guru kita. Assalamualaikum Ustadz Isnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nih baru kemarin kita ketemu, sekarang udah bersua lagi, Ustadz. Alhamdulillah. Kasih umur panjang, mudah-mudahan barokah. Dan itu juga materinya kemarin itu terpotong saja. Jadi ada sub yang belum antum bahas di masalah tarjih kalau nggak salah. Ya, tarjih. Ya. Jadi sekarang kita bakal bahas bentuknya. Atau ya mungkin untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan untuk antum opening dulu, Ustaz, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, haikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap hembusan nafas dan detik kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Yang tentu kita dengan syukur ini berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik menjaga kita untuk bisa mengisinya dengan amal ibadah sebagai taklif atau kewajiban utama kita untuk hidup di muka bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan diistiqomahkan dan nantinya diwafatkan dalam kondisi mati beribadah husnul khotimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman rumah fikih yang berbahagia. Insyaallah pada kesempatan di sore hari ini kita memasuki sesi yang ke-34 ya. Dan masih terkait dengan pembahasan tarjih yang terputus pada kesempatan lalu karena masalah waktu. Ya, terputus. Dan memang manusia itu semua dibatasi oleh waktu. Jadi dalam pernyataan seorang sahabat kalau tidak salah, Abu Darda itu pernah mengatakan, ya ayuhan nas innama antal ayyam. Ya, idza zahaba yaumun zahaba ba'duk. Jadi manusia itu, kata Abu Darda, ya kumpulan waktu, kumpulan hari-hari. Jika kemudian hari itu atau waktu itu berlalu, ya hakikatnya berlalu juga sebagian dari diri kita. Maka kita berharap ya waktu inilah yang tentunya akan kita isi dengan amal ibadah yang akan memberatkan timbangan amal di hari kiamat. Oh iya, Masya Allah. Gara-gara terputus, hanya bicara waktu. Baik. Baik, mungkin sebelum kita melanjutkan ya pembahasan tarjih di dalam ilmu usul fikih, mungkin seperti biasa saya sedikit akan terus mengulangi ya agar kita mungkin ada di antara partisipan atau jamaah yang mungkin tidak bisa mengikuti dalam setiap sesinya gitu ya. Maka di setiap mukadimah saya akan senantiasa mengingatkan bahwa materi kita hari ini usul fikih sesi ke-34 temanya adalah terkait dengan tarjih ya, tetapi ini merupakan bab yang ketiga dari 4 bab ilmu usul fikih. Nah, itu. Jadi sebenarnya usul fikih itu cuma 4 bab gitu, tapi kita pecah karena pertimbangan waktu menjadi beberapa sesi gitu ya. Dan bab yang keempat masalah istinbatul ahkam, ada 2 bab, yaitu bagaimana kita menyimpulkan atau seorang mujtahid menyimpulkan suatu hukum secara langsung ya tanpa mempertimbangkan adanya kontradiksi antar beberapa dalil, meskipun itu tetap terbuka untuk terjadi kontradiksi dalam proses istinbat ya, yang mana metodenya dikonsep oleh para ulama ada 3, istinbat bayani, istinbat ta'lili, dan istinbat istislahi. Nah, sedangkan yang kedua adalah secara khusus metode istinbat ketika menemukan dalil-dalil yang secara zahir, secara lahiriah itu kontradiksi, walaupun secara hakiki tidak ada kontradiksi di dalam syariat Islam. Tapi secara zahir, secara secara keterbatasan ilmu manusia, maka seakan-akan ditemukan adanya perbedaan atau perbenturan antara dalil gitu ya, atau disebut ta'arudul adillah. Nah, dalam menyelesaikan adanya dalil-dalil yang kontradiksi ini, para ulama secara langkah maka membagi menjadi 3 langkah.
Langkah yang pertama adalah sebisa mungkin diamalkan semuanya dan metodenya disebut dengan jamak, ya. Kemudian langkah yang kedua, kalau tidak bisa diamalkan semua dalil yang kontradiksi tadi, ya otomatis konsekuensinya harus mengamalkan salah satunya. Nah, ketika mengamalkan salah satu di antara dua dalil yang kontradiksi, ada dua kemungkinan. Pertama adalah berdasarkan pertimbangan waktu terkait dengan turunnya dalil atau riwayat tersebut, maka metodenya disebut dengan nasakh. Atau kalau tidak terkait dengan waktu, maka menggunakan metode tarjih dengan banyak pertimbangan. Dan kita baru pada pembahasan sebagian dari tarjih. Ya. Nah, ini yang digunakan oleh jumhur, metode ketiga setelah jamak dan nasakh. Ya. Nah, lalu ketika misalnya nanti tidak bisa ditarjih, ya otomatis dalil itu dua-duanya tidak bisa diamalkan. Dan ketika tidak mengamalkan kedua-duanya, maka disebut metodenya dengan istilah tawakuf. Jadi secara umum ada 3 langkah. Ya, ada 3 langkah, mengamalkan semuanya, atau mengamalkan salah satunya, atau tidak mengamalkan dua-duanya sama sekali. Tapi dari sisi metode nanti punya banyak istilah. Nah, paling tidak yang populer ada 4 tadi, yaitu jamak, nasakh, tarjih, dan tawakuf. Ya, walaupun nanti yang tawakuf ini sebenarnya salah satu metode di antara 9 mazhab yang mengutarakan metode yang lain, ya ketika tidak bisa dilakukan tarjih. Jadi tarjih banyak metode, ya bisa sampai puluhan atau bahkan ratusan. Tapi nanti setelah tarjihnya nggak bisa juga, ya udah ada 9 metode lagi gitu ya. Yang itu ketika tidak bisa ditarjih. Makanya saya lebih cenderung menggunakan istilah inda adamil murajjih, yaitu ketika tidak bisa ditarjih. Karena kalau memastikan harus tawakuf, ya faktanya memang ada perbedaan pendapat gitu ya. Walaupun tawakuf itu merupakan pendapat jumhur sebenarnya. Tapi ada pendapat lain yang memungkinkan untuk kita tambah sebagai wawasan. Jadi kita kemarin terputus pada metode tarjih ya, dan secara khusus tarjih yang kita bahas baru terkait dengan kontradiksi antara nas versus nas ya. Jadi antara nas dan dalam hal ini tarjih yang akan dikonsep oleh para ulama ya terkait dengan dua dalil yang kontradiksi, paling tidak antara dua bentuk dalil ya, yaitu nas yang mencakup Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma', kemudian qiyas. Ya, karena 4 dalil ini kan adalah dalil yang paling pokok ya. Nah, dari 2 dalil ini antara nas dan qiyas dibedakan menjadi 3 ya, nas versus nas, kemudian qiyas versus qiyas, dan nas versus qiyas gitu ya. Nah, adapun kalau dalil-dalil yang mukhtalaf, dalil-dalil yang diperselisihkan seperti istihsan dan seterusnya, nah maka ini nanti masuk dalam bab sebenarnya babnya lebih dekatnya ke istihsan. Karena istihsan itu juga sebenarnya bagian dari kontradiksi antara 2 dalil, tapi tidak secara khusus terkait dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, namun juga mencakup dalil yang lain. Nah, terkait dengan benturan atau kontradiksi antara 2 dalil yang dua-duanya nas, kita kemarin terakhir pada pembahasan atau klasifikasi tarjih berdasarkan pertimbangan kondisi matan ya. Ya, kondisi matan. Kondisi matan. Nah, setelah kita membahas status rawi dan kondisi sanad. Dan saya mungkin perlu meluruskan apa yang sudah kita bahas kemarin, Uzaifah. Ya, nomor 2 kondisi sanad itu kan kemarin saya tulis 9 ya. Iya. Itu yang keliru penulisan angka, bukan metode. Jadi yang benar 3 yang sudah kita bahas kemarin gitu ya. Nah, jadi artinya kalau nanti jamaah akan nyari-nyari mana yang keempat sampai ke 9-nya gitu ya. Ya lihat sesi ke-34 penjelasan ini. Baik. Ya, jadi kalau nanti nonton sesi yang ke-33 gitu kan saya menjanjikan gitu kan, insyaallah nanti diperbaiki. Nah, jadi rupanya memang 3 metode gitu. Jadi keliru penulisan angka. Baik. Nah, untuk kondisi matan kalau dalam ilmu hadis intinya adalah teks dari hadis yang menjadi dasar syariat, atau kalau Al-Quran disebut ayat gitu ya. Maka di dalam melakukan tarjih antara 2 dalil yang kontradiksi dan pertimbangannya adalah dengan melihat matan, maka metode yang pertama ini sudah kita bahas dengan 7 variannya ya. Nah, sekarang metode yang kedua. Baik. Yaitu mendahulukan matan hadis yang diriwayatkan secara lafzi atas riwayat secara maknawi. Ini kayaknya juga sudah sempat saya singgung pada pertemuan yang lalu ya. Jadi yang namanya periwayatan hadis ini mungkin sebagai tambahan wawasan saja bahwa
apa namanya, periwayatan Al-Qur'an itu beda ya dengan periwayatan hadis. Ya. Dalam arti bedanya itu begini, kalau Al-Qur'an itu tidak boleh diriwayatkan dengan makna, harus secara lafaz. Lafaz. Gitu. Karena lafaz Al-Qur'an itu di dalamnya ada i'jaz, ada unsur mukjizat atau ada tujuan untuk menantang ya orang-orang Arab yang saat itu juga memiliki ketinggian sastra dalam lisan Arabnya. Kemudian Al-Qur'an ya tentu bahkan menantang untuk kalau bisa buatlah satu ayat saja misalnya gitu kan. Dan mereka nggak bisa melakukan hal tersebut karena yang menantang adalah Allah SWT gitu. Nah, atas dasar inilah kemudian ya teks Al-Qur'an tidak boleh kemudian diriwayatkan secara keliru. Maka bagi seorang mujtahid dan tentu kita semua ya, yang konsen dalam ilmu syariat ini harus berhati-hati sebenarnya kalau mau istidlal pakai ayat. Ya jangan sampai kemudian salah ucap gitu ya. Kalau misalnya hadis sih masih mungkin kita misalnya karena kita belajar bahasa nih Ustaz ya. Kita belajar bahasa Arab, mungkin kita agak lupa-lupa nih teks hadisnya. Nah, bisa kita di akhir hadis akan mengatakan auka maqala Rasulullah gitu ya. Sebagaimana yang Rasul maksudkan. Walaupun maknanya mungkin walaupun teksnya mungkin tidak sesuai dengan yang di dalam hadis gitu ya. Tapi kalau misalnya auka maqala Allah, nah ini persoalan ini gitu ya. Aduh. Jadi artinya hafalan Al-Qur'an itu harus dobet gitu ya. Harus tidak boleh keliru. Iya, baik. Iya, karena nggak bisa kita menerka-nerka pengganti teks yang ada dalam Al-Qur'an. Sebab para ulama sepakat periwayatan Al-Qur'an itu sifatnya lafzi wa makna, tidak boleh makna saja, harus lafadznya juga. Baik. Ya. Nah, ini dari sisi perbedaan Al-Qur'an. Nah, sedangkan kalau hadis Nabi masih mungkin dibolehkan untuk diriwayatkan secara makna meskipun teksnya tidak sesuai dengan apa yang atau tidak sama persis dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu masih memungkinkan untuk dibolehkan walaupun nanti para ulama dalam ilmu hadis menetapkan beberapa syarat ya. Misalnya syaratnya yang melakukan hal tersebut adalah mujtahid yang dia ahli dalam bahasa Arab misalnya. Dan juga lafaz yang digunakan ya muradif lah gitu ya. Muradif itu artinya sinonim ya dengan lafaz yang digunakan oleh Rasulullah. Makanya kan kita sering mendapati dalam kitab-kitab hadis itu kan misalnya gini, misalnya kalau dalam Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar ya, disebutkan misalnya hadis apa misalnya kan. Jadi wa fi riwayati Muslim, dalam riwayat Imam Muslim apa misalnya gitu kan. Jadi kadang bisa diriwayatkan dengan teks yang berbeda gitu ya. Misalnya kalau dalam hadis tentang bersuci dari najis anjing ya, ulahun nabi turab, nanti bisa wa afirus sami nabi turab. Ya, sebenarnya maknanya kan sama juga gitu ya. Ihdahunna baik. Ihdahunna biturab, ulahunna, ihdahunna itu teksnya beda tapi maknanya sama aja gitu ya. Baik. Nah, itu juga menjadi itu kalau untuk riwayat hadis boleh-boleh saja enggak ada masalah. Nah, namun kalau misalnya ada dua hadis yang kontradiksi ya, dan hadis yang pertama lebih cenderung riwayatnya secara pasti itu adalah datang secara teks dari Rasulullah misalnya, maka ini harus didahulukan dari hadis yang diriwayatkan secara makna. Nah, gitu. Makanya ini juga nanti menjadi salah satu sebab perbedaan pendapat juga di kalangan para ulama. Misalnya tadi hadis yang kita sebutkan. Ada riwayat ulahunna, ada riwayat ihdahunna, ada riwayat wa'afilus thamina tentang masalah basuhan benda suci yang terkena jilatan anjing. Dalam hadis ini disebutkan salah satunya. Kemudian yang pertama, ulahunna itu yang pertama kan, ihdahunna itu salah satunya. Kemudian wathamina biturab yang ke-8. Nah, ini kan riwayatnya beragam nih ya. Nah, gara-gara riwayat ini beragam, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa 7 basuhan itu bukan wajib, gitu kan. Tapi anjuran saja, gitu. Anjuran saja, gitu. Dan ini mazhab dua mazhab yang mengamalkan itu, mazhab Maliki dan Hanafi. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi dan Maliki, 7 basuhan itu bahkan mereka mensunnahkan menggunakan tanah itu tidak wajib dalam mensucikan najis anjing dan babi, gitu. Masya Allah. Itu dalam mazhab mereka. Ditambah lagi mereka menguatkan rupanya yang meriwayatkan hadis yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu malah pernah diriwayatkan cuma 3 kali basuhan. Nah, antara yang meriwayatkan sama hadisnya kok beda? Nah, berarti kan mereka ada isyarat bahwa Nabi menganjurkan 7 itu sifatnya anjuran, bukan perintah gitu kan. Nah, itulah yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki gitu. Ya, tapi jelas ini beda dengan mazhab Syafi'i dan Hambali yang tetap mewajibkan 7 angka karena mereka menganggap 7 angka ini ta'abbudi. Ya memang seperti kita sholat duhur 4 rakaat nggak bisa diotak-atik gitu ya. Jadi 7 rakaat 7 kali basuhan itu adalah standar minimal walaupun sudah bersih pada basuhan yang pertama dan yang kedua. Baik, Masya Allah. Ini metode yang pertama. Jadi mendahulukan teks hadis yang
lafadznya secara pasti datang dari Rasulullah atas teks hadis yang diriwayatkan secara maknawi, secara makna, ya, tidak secara teks datang dari Rasulullah. Step ini yang kedua. Yang ketiga, mendahulukan matan hadis yang dapat dipahami secara langsung tanpa membutuhkan lafadz pendukung atau dalam bahasa Arab mustaqil atas matan hadis yang dapat dipahami secara tidak langsung dengan membutuhkan lafadz pendukung atau mukmah. Nah, ini ilmunya sebenarnya ilmu balaghah ini, khususnya bab bab bayan, ya. Karena ini masuk dalam bab majaz. Ya, jadi kalau ada suatu lafadz yang kemudian dia ditakwil karena itu bersifat majazi, ya, tapi bertentangan dengan lafadz yang hakiki yang tidak bersifat majazi, maka yang hakiki itu didahulukan atas yang bersifat majazi. Misalnya begini majazi itu, ya, ketika misalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, was'alil qaryah allati kunta fiha wal 'ir. Ya, kalau diterjemahkan kan secara letter-like, tanyalah desa. Nah, emang desa bisa ditanya? Ya kan nggak bisa. Yang ditanya itu ya penduduk desa gitu ya. Nah, berarti di dalam ayat itu ada sesuatu yang mutmar, ada sesuatu yang disembunyikan, ya, dari suatu makna, yaitu was'al ahlal qaryah. Nah, itu kan dalam bahasa namanya disebut dengan majaz. Ya, ini sebagai contoh untuk membedakan antara majaz dan hakiki, tapi ya ayat itu tidak ada kaitannya dengan kontradiksi gitu ya. Jadi maksudnya kalau ada dua dalil ayat ataupun hadis, yang satu menunjukkan makna tidak secara majazi, memang secara hakiki gitu ya, tapi yang satu menunjukkan kepada makna secara majazi, ada mutmar di situ, ada kata yang disembunyikan, bukan hilang, disembunyikan gitu ya. Disembunyikan, maaf. Dan itu menjadi tafsir sebenarnya gitu kan. Nah, maka dalam ini kalau terjadi kontradiksi, maka yang didahulukan adalah yang maknanya ditemukan secara hakiki daripada makna yang bersifat mutmar atau majazi. Nah, ya ini pertimbangan tarjih lah. Kalau secara faktual contohnya seperti apa ya Allah lah, kalau kita cari juga nanti ya. Baik. Nah, jadi intinya kalau ada kontradiksi seperti itu ya didahulukan yang langsung ditunjukkan secara hakiki. Dan kemudian yang keempat, mendahulukan matan yang memiliki konteks peristiwa atas matan yang diriwayatkan tanpa konteks peristiwa. Kalau kita bicara Al-Quran, maka ada asbabun nuzulnya. Kalau kita bicara hadis, maka ada asbabun wurudnya. Nah, kalau anggaplah misalnya ada dua dalil kontradiksi. Satu menunjukkan kepada riwayat yang bisa kita temukan asbabun wurudnya, sebab tersampaikannya hadis tersebut atau turunnya ayat tersebut. Dan sedangkan di ayat atau hadis yang lain nggak ada sabab nuzul dan sabab urutnya, maka yang didahulukan adalah yang ada sabab urut dan sabab nuzulnya. Nah, itu. Nah, ini yang dimaksud dengan metode yang keempat ini. Kemudian yang kelima, yang terakhir, mendahulukan matan hadis yang mengandung larangan atas matan yang tidak terdapat larangan. Nah, ini alasannya kata para ulama ihtiyaton, sebagai bentuk kehati-hatian gitu ya. Karena meninggalkan larangan itu lebih utama daripada kita ragu itu ada larangan atau tidak, tapi kemudian melakukannya gitu ya. Maka tentu kan lebih baik tinggalkan untuk menjaga, istilahnya seperti kita menjaga diri dari syubhat lah gitu ya. Kan gini Ustaz Uzaifah, ada hadis Nabi yang mengatakan kan wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas gitu ya. Ya, faman ittaqa syubhat faqad istabara'a lidinihi wa 'irdihi. Jadi Nabi mengatakan yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara kedua-duanya ada yang tidak jelas. Tidak banyak manusia yang tahu. Ini sebenarnya maksudnya bukan berarti hukumnya nggak jelas ya. Hukumnya jelas sebenarnya. Di sisi Allah itu bisa haram, bisa tidak haram gitu ya. Baik. Tapi bagi kebanyakan manusia, tidak bisa mengetahui secara pasti hukumnya apa. Kecuali dengan cara mereka bertanya kepada ahlinya. Ya, karena tadi Rasul mengatakan kan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui banyak manusia. Berarti ada nggak manusia yang bisa tahu hukumnya? Ada. Nah, artinya apa? Bagi kita seorang muqallid yang bukan mujtahid, ketika mendapati ada hadis tentang larangan dan di satu sisi tidak ada larangannya, kalau kita belum bisa menyimpulkan hukumnya itu memang haram atau tidak, lebih baik tinggalkan. Baik. Ya, sampai kita mendapatkan fatwa dari seorang mujtahid kalau ini tidak dilarang, kan? Misalnya begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan syubhat itu seperti itu. Bukan syubhat itu artinya nggak jelas hukumnya antara halal dan haram, akhirnya di tengah-tengah makruh, nggak, bukan gitu. Jadi hukumnya itu bisa jadi pasti haram atau bisa jadi pasti halal gitu. Tapi tidak banyak orang tahu hukumnya secara pasti, kecuali dengan bertanya kepada yang mengetahuinya. Karena isyarat
Mafhumnya kan begini, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui oleh banyak orang. Berarti ada nggak yang tahu tapi sedikit? Iya ada. Ya ada kan. Nah, yang sedikit inilah yang disebut dengan ar-rasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang ilmunya diakui gitu atau para mujtahid. Nah, jadi kita sebelum bertanya atau sebelum mendapatkan fatwa yang jelas, ya lebih baik tinggalkan. Kenapa? Karena itu lebih berhati-hati dan lebih istabra'a lidinihi wa 'irdihi, lebih menjaga agama dan menjaga kehormatannya atau kewiroannya istilahnya itu. Nah, ini dasar kaidah yang kelima ini. Ini dari sisi kondisi matan ya. Nah, sekarang dari sisi konteks hukum. Nah, jadi kalau matan itu kan teksnya. Nah, kalau konteks hukum itu adalah hadis atau ayat ini menunjukkan kepada hukum apa. Itu juga bisa jadi pertimbangan untuk mentarji antara dua dalil kontradiksi. Nah, ini ada 4 metode ya. Metode yang pertama, mendahulukan riwayat yang mengandung aturan yang menafikan hukum had atau disebut darul had atas riwayat yang mewajibkan pemberlakuan had. Jadi ada dua dalil, satu menetapkan hukumannya cambuk misalnya, yang kedua mengatakan hukumnya tidak dicambuk. Nah, maka yang didahulukan adalah yang tidak menetapkan hukuman cambuk. Ya, kenapa? Atau tidak menetapkan hukuman had. Kenapa hal tersebut didahulukan? Karena Nabi pernah mengatakan juga idra'ul hudud bisyubhat. Ya, sebisa mungkin kalau memang ada faktor yang membuat orang tidak dihukum, jangan dihukum gitu. Kalau masih ada faktor itu gitu ya. Kenapa? Karena itu lebih berhati-hati untuk tidak jatuh kepada kekeliruan. Makanya Umar bin Khattab kan pernah mengatakan juga, aku lebih suka menetapkan hukum aku lebih suka tidak menjatuhkan hukuman kepada seseorang atas dasar kesalahan daripada menjatuhkan hukuman tapi itu juga kesalahan juga. Jadi itu lebih diutamakan. Contoh misalnya begini loh, Zeva. Misalnya ini sebenarnya bukan contoh hadis ya. Saya ingin kasih contoh kasus fikih saja yang untuk mendekatkan pemahaman kita kepada maksud kaidah ini. Baik. Jadi misalnya begini, nikah itu ada berapa jenis, Zeva? Anda tahu nggak berapa jenis nikah? Berapa dari segi apa nih? Dari segi sah dan tidaknya. 3 kalau nggak salah ya. Apa? Ingat nggak? Sah, fasid sama batil kalau nggak salah. Nah, saya betul. Jadi nikah itu ada nikah sahih, ada nikah fasid, ada nikah batil gitu kan. Jadi kalau nikah sahih itu kan adalah nikah yang rukun-rukunnya memang tertulis secara lengkap ya, dan sah untuk kemudian melakukan hubungan seksual atau implikasi hukum yang lain, wajibnya mahar, nafkah dan seterusnya, termasuk penasaban anak dan seterusnya gitu ya. Nah, tetapi kalau nikah batil dan nikah fasid itu kan adalah nikah yang dia secara rukun bermasalah ya, atau secara syarat bermasalah, tapi ada masalahnya itu disepakati tidak sah, namanya disebut nikah batil. Dan ada yang dia tidak sahnya itu diperselisihkan, namanya disebut nikah fasid. Ya kan? Kalau nikah fasid misalnya seperti nikah tanpa wali. Ya kan, karena keberadaan wali kan diperselisihkan antara mazhab Hanafi dengan jumhur kan. Mazhab Hanafi menetapkan tidak ada wali boleh nikah, sedangkan mazhab jumhur tetap merukunkan wali gitu ya. Nah, sedangkan kalau nikah batil misalnya seperti kawin mut'ah, nikah kontrak. Ya kan? Nah, ini 4 mazhab sepakat itu nikah batil karena rukunnya tidak terpenuhi ya. Atau artinya ada ketentuan yang dilanggar oleh ada ketentuan yang melanggar syariat, yaitu pembatasan waktu yang tidak dibolehkan dalam pernikahan ya. Nah, kalau nikah fasid ya, yang jadi persoalan tuh begini. Kalau orang menikah secara nikah fasid, nikah tanpa wali, ya, lalu kemudian terlanjur terjadi hubungan seksual setelah nikah tersebut, ya, rupanya dia nikah tanpa wali di negeri yang bermadzhab Syafi'i, gitu kan, diketahui oleh hakim bahwa mereka menikah tanpa wali, maka harusnya kan putusan hakim menetapkan nikahnya dibatalkan, difasakh, ya, karena tidak sesuai dengan mazhab setempat, gitu kan. Nah, mazhab Syafi'i kan mewajibkan seperti Indonesia misalnya, dan kita bisa baca dalam kompilasi hukum Islam bahwa nikah tidak sah tanpa wali gitu kan. Tapi bisa jadi ada orang yang mungkin mengikuti fatwa ulama Hanafi nikah tanpa wali dan dia menilainya sah gitu. Tapi akhirnya terjadilah hubungan seksual. Nah, setelah terjadi hubungan seksual, lalu kemudian dibatalkan pernikahannya. Nah, dalam kondisi seperti ini bagaimana kemudian status hubungan seksual dan anak yang nantinya lahir? Coba. Anaknya bisa nggak dinasabkan kepada bapaknya yang tadi nikahnya diulangi misalnya, dibatalkan tapi bisa kemungkinan diulangi, tapi dengan memenuhi rukun-rukunnya sesuai dengan mazhab setempat. Dan hubungan seksualnya zina tidak?
Waduh, berat. Kalau misalnya dikatakan zina kan berat ya, Iya. konsekuensinya harus dirajam atau paling tidak dicambuk ya. Kemudian anaknya tidak bisa dinasabkan. Tapi para ulama sepakat itu hudud habis syubhat. Ya, bahwa ada kaidah ya kalau bisa ada syubhatnya ya tinggalkanlah hukuman had tersebut. Dan syubhatnya apa? Syubhatnya adalah karena pernikahan ini tetap diakui dalam mazhab Hanafi gitu Wah, kan. Nah, maka kemudian kalaupun nikahnya dibatalkan, lalu mereka mengulangi akad nikahnya sesuai dengan mazhab setempat, ya anak yang lahir misalnya sejak atau anak yang dikandung setelah hubungan seksual itu nanti bisa tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya gitu. baik, Sebagaimana hubungan seksualnya tidak terhitung sebagai perbuatan zina. Nah, baik. jadi ini sebagai satu contoh bahwa kalau masih ada kemungkinan syubhat ya kalau bisa tidak dihukum. Gitu ya. Jadi Malah bukan, bukan hanya di tarjih saja, berlaku untuk hukum fikih juga ini saja. Iya, dalam praktek fikih juga seperti itu. Hakim Baik. juga mesti memahami seperti itu. Bahkan ada yang lebih parah lagi, Ustaz Zaifa. Dalam kasus fikih nikah itu ada istilah waktu syubhah, ada waktu syubhah, ada watak syubhah, gitu ya. Ada hubungan seksual karena syubhat. Hubungan seksual karena syubhat itu begini. Misalnya ada seseorang masuk ke dalam kamar, ya, gelap. Dipikirnya di kamar itu istrinya, rupanya iparnya, gitu ya. Setelah hubungan seksual, wanita itu juga mengira yang masuk ke dalam kamar itu suaminya, gitu, padahal iparnya, gitu. Gara-gara serumah mereka, gitu, dan tidak tahu kalau karena posisi cahayanya yang gelap tadi, gitu. Terjadilah hubungan seksual, ya. Setelah hubungan seksual selesai, hidupin lampu, rupanya iparnya, gitu. Nah, ini gimana coba? Kalau misalnya si wanita itu hamil, nah itu gimana statusnya coba? Masya Allah. Ya kan repot kalau kemudian ditetapkan hukum hukum dan mereka dua-duanya udah nikah misalnya ya kan. Kalau misalnya artinya begini, kalau mereka dua-duanya udah nikah berarti kan perkiraan bahwa wanita yang digauli itu adalah istrinya nggak keliru juga gitu kan. Nah, sebagaimana si wanita juga yang mengira itu suaminya juga nggak keliru juga yang dia sudah menikah gitu kan. Dan kebetulan rumahnya sama juga gitu. Mungkin karena nomor rumahnya dibalik, nomor kamarnya dibalik, akhirnya yang 9 rupanya 6 gitu kan. Nah, jadi akhirnya Berarti gimana tuh, San? Berarti gimana tuh, San? Nah, ya itu tadi saya bilang secara hukum had tidak berlaku. Kalau memang betul-betul mereka berdua bisa membuktikan ini adalah kekeliruan ya. Ya kalau mereka sengaja ya jelas itu zina gitu ya. Baik, kalau seandainya hamil iparnya, anaknya tetap dinasabkan ke suami yang asli saja. Nah, ya ini jadi repot juga. Gitu ya. Ini repot juga gitu ya. Ya sebenarnya sih solusinya adalah kan tidak langsung seorang wanita itu setelah digauli langsung hamil juga nggak. Oh iya, baik. Gitu ya. Jadi artinya bisa saja nanti mereka masing-masing menggauli istrinya masing-masing gitu kan. Dan akhirnya kemudian hamil. Ya udah kalau misalnya kondisi seperti itu ya dinasabkan kepada orang tua aslinya. Gitu. Iya, betul. Tapi yang menjadi poinnya ya hati-hati aja kalau serumah sama ipar gitu ya. jangan sampai. Makanya ipar itu bahaya kalau di rumah. Gitu. Baik. Itu lebih baik ngontrak. Baik. Nah, tapi intinya ini sebagai satu contoh juga ya kalau misalnya nikah fasid saja yang sebenarnya mungkin masih bisa ditolerir gitu ya karena ada mazhab yang mengakui ya maka kalau waktu syubhat saja tidak bisa diterapkan hukuman had ya apalagi kalau nikah fasid gitu kan. Nah, maka para ulama sampai menjelaskan hal tersebut karena itu tadi dalam menetapkan hukum had itu hati-hati. Tapi kalau misalnya hukum had atas orang yang sudah menikah dalam bab hubungan seksual kan rajam hukumnya. Ya, dan rajam itu ya akhirnya kematian. Mati. Mencabut nyawa manusia itu kalau sembarangan dengan misalnya hakim dengan mudahnya memutuskan hukuman mati misalnya tanpa pembuktian yang jelas. Ya itu kan artinya dia menetapkan hukum secara selampangan dan bisa jatuh kepada ancaman Al-Qur'an wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam. Barang siapa membunuh seorang mukmin secara sengaja gitu artinya sengaja dan mati ya sengaja tapi dia melakukannya atas dasar kekeliruan gitu kan. Nah, itu bisa neraka jahanam. Jadi intinya kaidah ini menetapkan kalau ada kemungkinan hadis itu tidak menetapkan hukum had itu didahulukan daripada hadis yang menetapkan hukum had ya. Nah, dan hukum had itu sendiri mungkin banyak jamaah yang mungkin belum memahami apa yang dimaksud hukum had. Mungkin sedikit jelas juga ya. Had itu istilahnya adalah hukum yang terkait dengan atau penetapan hukum fisik ya di dunia atas dasar ketentuan yang sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan bisa terkait dengan hak Allah, seperti misalnya minum khamar, itu kan hak Allah ya. Larangan minum khamar itu kan hak Allah.
nggak ada terkaitan dengan manusia yang lain. Nah, itu juga hukum had atau terkait dengan hak manusia. Misalnya seperti qadzaf. Ya, qadzaf itu menuduh seorang baik-baik sebagai penzina. Nah, itu juga bisa dihukum had. Intinya kalau ada dalil Al-Qur'an hadis yang menetapkan hukum atas suatu kejahatan, itu disebut dengan had. Kalau tidak ada dalilnya, maka disebut dengan ta'zir. Kalau itu datang dari hakim. Misalnya denda atas pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Itu nggak ada dalam Al-Quran. Mau dicari Al-Quran dari surah Al-Fatihah mana pun nggak ada gitu. Jadi, tapi kan ada aturan yang diberlakukan di negara kita. Itu namanya ta'zir. Ya. Dan dia masuk dalam kaidah al-muslimuna ala syurutihim inna syartan ahalla haraman aw harrama halalan. Setiap muslim terikat dengan syarat-syarat di antara mereka, kecuali kalau syarat itu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jadi ini yang pertama ya dari sisi hukumnya. Yang kedua adalah mendahulukan riwayat yang mengandung hukum baru atau disebut dengan nakal atas riwayat yang menetapkan hukum asal atau al-bara'atul asliyah. Baik. Nah, hukum asal segala sesuatu itu mubah. Ya kan? Maka hukum yang bukan asal, artinya hukum baru yang diturunkan syariat, ya di luar mubah. Bisa dia wajib, bisa dia sunnah, bisa dia haram, bisa dia makruh gitu kan. Maka kalau ada dua dalil, satu menetapkan suatu perbuatan itu hukumnya wajib misalnya, sedangkan yang lain menetapkan hukumnya mubah, maka ya secara metode tarjih dahulukan yang menetapkan wajib atas hukum yang mubah. Itu juga dalam konteks kehati-hatian. Karena kenapa? Hukum yang baru lebih didahulukan daripada hukum asal yang bisa jadi itu tidak lagi berlaku karena sudah ada dalil yang datang yang baru. Nah, jadi intinya hukum di luar mubah itu didahulukan daripada hukum mubah. Kalau kita bicara suatu kasus yang ada dalil secara khusus dalam kasus tersebut. Kemudian mendahulukan riwayat yang mengandung hukum wajib atas hukum mubah dan mandub. Nah, ini lebih luas lagi ya. Kalau tadi kan hukum mubah terkait dengan 4 hukum yang lain ya, secara hukum taklifi. Nah, kalau ini yang ketiga ini malah kalau ada dalil yang kontradiksi, satu mewajibkan sesuatu, yang kedua hanya menetapkan mandub atau bahkan mubah, maka ya dahulukan yang menetapkan hukumnya wajib gitu. Kenapa? Karena itu juga lebih berhati-hati. Orang kalau misalnya tahu dalil ini hukumnya wajib, ya dia akan amalkan gitu kan, dan dia sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau misalnya dia menganggap itu sunnah, rupanya wajib di sisi Allah, ya belum gugur kalau dia tinggalkan gitu kan. Nah, itu kan artinya lebih berhati-hati amalkan daripada tidak mengamalkan. Ya paling tidak dia menggugurkan perintah tersebut. Makanya ini terkait juga dengan kaidah yang sudah kita bahas bahwa al-amrul mutlaq itu lil wujub. Perintah itu pada dasarnya hukum asalnya wajib dulu, amalkan dulu gitu ya. Sebelum kita menemukan secara pasti bahwa perintah itu hukumnya adalah sunnah atau mubah. Nah, itu lebih berhati-hati ya. Kemudian yang keempat, kebalikannya ya. Kalau satu riwayat mengandung hukum haram, maka itu didahulukan atas riwayat yang hukumnya mubah, wajib, mandub dan makruh. Jadi hukum haram malah lebih dalil yang menetapkan hukum haram itu lebih didahulukan daripada dalil yang kontradiksi dengan dalil tersebut tapi menetapkan hukum selain haram. Dan itu pun konteksnya adalah dalam rangka kehati-hatian. Karena meninggalkan sesuatu yang dilarang itu juga lebih utama daripada melakukannya tapi masih ragu ini hukumnya makruh atau tidak gitu kan, atau haram atau tidak misalnya. Ini kaidah juga dalam mentarjih suatu dalil. Kemudian yang kelima yang masih nas atas nas, ini berdasarkan faktor eksternal. Artinya ada dukungan dari dalil yang lain. Ada dua dalil yang kontradiktif, kemudian tetapi salah satu dalilnya didukung oleh dalil yang lain. Nah, itu dimaksud dengan faktor eksternal. Dalam hal ini ada dua ya. Pertama, mendahulukan salah satu hadis yang kontradiksi dengan hadis lain berdasarkan dukungan ayat Al-Qur'an atas maknanya. Ya, jadi ada dua hadis kontradiksi, tapi salah satu hadis dikuatkan oleh Al-Quran, maknanya ya, bukan berarti dikuatkan dalam arti ayat itu bertentangan dengan hadis, tidak. Karena kita bicara tentang dua hadis yang kontradiksi. Tapi salah satu makna dari dua hadis yang kontradiksi ini didukung maknanya oleh ayat yang mengisyaratkan atau bisa dijadikan dasar untuk menguatkan makna dari hadis tersebut. Maka ini didahulukanlah ya hadis yang misalnya contoh sederhana begini. Dalam masalah, saya lupa teks hadisnya sudah agak panjang ya. Masalah waktu sholat subuh. Ya, yang disebutkan ada yang diriwayatkan waktu sholat subuh itu artinya ada dua hadis ya. Satu menetapkan lebih awal, yang kedua menetapkan agak sedikit agak sedikit mundur.
artinya mundur menjelang waktu siang gitu ya. Apa kalau tidak salah istilahnya golas. Nah, hadis tentang golas itu artinya sholat subuhnya itu lebih awal daripada waktu yang satunya lagi. Nah, dalam hal ini para ulama menetapkan hadis yang menetapkan waktu sholat subuh lebih awal itu didahulukan daripada hadis yang mengakhirkan. Kenapa? Karena hadis yang menetapkan lebih awal itu didukung oleh perintah Al-Quran untuk kita menjaga waktu sholat agar berhati-hati. Ya, jangan sampai kita nanti waktunya mau habis baru kemudian sholat gitu kan. Karena ada anjuran untuk bahwa sebaik-baik sholat itu adalah fi awali waktiha, di awal waktu gitu. Dan juga berdasarkan ayat Al-Quran, hafizu 'alas shalawat was shalatil wusta. Nah, ada perintah untuk kita senantiasa menjaga waktu sholat. Maka berdasarkan ayat dan hadis ini, hadis yang menetapkan waktu lebih awal didahulukan daripada hadis yang menetapkan waktunya agak sedikit mundur gitu ya. Nah, ini juga tarjih berdasarkan dukungan dalil yang lain. Atau mendahulukan salah satu hadis yang kontradiksi atas hadis yang lain berdasarkan dukungan hadis lain juga atas maknanya. Yang pertama didukung Al-Quran secara makna, yang kedua didukung oleh hadis secara makna. Jadi intinya hadis yang lain bisa saling mendukung. Makanya Ustaz Zaifah, kalau kita bicara perbandingan mazhab, itu kadang para ulama banyak-banyakan dalil juga gitu ya. Ya biar saling dukung gitu, biar argumentasinya lebih kuat daripada menyampaikan satu dalil tapi kemudian dalil ini masih ihtimal, dalil ini bertentangan dengan dalil yang lain, ya maka perlulah dalil lain untuk memberikan dukungan. Ya, gitu. Baik. Ini kalau antara nas dan nas ya. Nah, yang kedua adalah antara qiyas dan qiyas. Nah, kalau antara qiyas dan qiyas ini ada 4 ya. Maaf, kayaknya 4 atau 5 ya, tapi kita lihat dulu. Kayaknya 5 bukan 4. Baik, yang pertama adalah berdasarkan kondisi dan ya, jadi gini. Sebelum saya masuk kepada metodenya, qiyas itu kan dalil yang dia dibangun dari 4 rukun ya. Dalil dari 4 rukun, yaitu asal, hukum asal, fara' dan illah ya. Jadi qiyas itu adalah suatu metode dalam menyimpulkan hukum yang ada dalam kasus baru namanya fara', berdasarkan hukum yang sudah ada dalam kasus lama yang ada dalam Al-Quran hadis namanya asal, dan hukum pada asal disebut hukum asal, sedangkan menyamakan hukum fara' atas asal itu namanya illah. Ya, illah. Jadi kalau misalnya khamar itu asal, narkoba itu fara'. Ya. Haramnya khamar itu hukum asal yang akan diterapkan kepada narkoba yang juga dihukumi secara hukum haram. Nah, sedangkan sifat yang menyamakan antara haramnya narkoba dan hukum khamar itu adalah iskar, memabukkan. Ya. Nah, kenapa saya ingin ulangi dulu penjelasan ini? Karena tarjih qiyas ketika kontradiksi dengan qiyas yang lain itu berdasarkan 4 rukun ini. Nah, gitu ya. Jadi berdasarkan kondisi asal, berdasarkan kondisi hukum asal, berdasarkan kondisi fara', berdasarkan kondisi illat, dan nanti ada satu lagi berdasarkan faktor eksternal sebagaimana nas versus nas. Jadi sebenarnya ada 5. Jadi saya mungkin keliru nulisnya nih. Jadi ada 5. Nah, yang pertama adalah berdasarkan kondisi dalil asal. Ada 6 metode. Dan masalah qiyas ini saya sekali lagi mohon maaf tidak banyak bisa memberikan contoh ya sebagaimana nas versus nas gitu ya. Karena juga agak sulit mencari contohnya gitu. Ya, intinya kita pahami metodenya lah ya. Nah, jadi kalau berdasarkan kondisi dalil asal ada 6. Pertama adalah mentarjih qiyas yang hukum asalnya qat'i atas qiyas yang hukum asalnya dhanni. Nah, itu. Jadi ayat Al-Quran bisa jadi asal, hadis Nabi juga bisa jadi asal, tapi kan bisa jadi Al-Quran itu qat'i, sedangkan hadis itu dhanni. Nah, maka dahulukan ayat Al-Quran daripada hadis. Kemudian mentarjih qiyas yang dalil atas hukum asalnya lebih kuat atas qiyas yang dalil hukum asalnya lebih lemah, seperti mendahulukan dalil mantuk atas dalil mafhum. Qiyas ya, misalnya ada satu qiyas didasarkan kepada asal dan asalnya dalil mantuk, yaitu hadis atau ayat yang mantuk. Di satu sisi ada qiyas yang didasarkan kepada dalil mafhum. Ya, maka kan kita sudah bahas dalam nas versus nas, mantuk lebih kuat daripada mafhum. Nah, maka qiyas yang didasarkan kepada dua dalil yang kontradiksi ini juga, ya maka tentu yang dikuatkan adalah yang diasalkan kepada mantuk daripada diasalkan kepada mafhum. Baik. Asalnya. Baik. Hukum asalnya. Ya, kembali kepada hukum asalnya yang dia lebih kuat mantuk daripada mafhum. Kita tidak bicara kontradiksi antara mantuk dan mafhum ya. Kalau kontradiksi antara mantuk dan mafhum nanti babnya nas versus nas. Tapi ini qiyas yang dasarnya gitu ya.
Jadi kias yang dasarnya pertama dalil mantuk itu didahulukan atas kias yang dasarnya dalil mafhum. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, mentarjih kias yang dalil atas hukum asalnya disepakati para ulama terbebas dari nasakh atas kias yang dalil hukum asalnya diperselisihkan adanya kemungkinan berstatus mansuh. Nah, ini. Jadi kias kepada Al-Qur'an. Jadi ada dua kias. Kias pertama kias kepada Al-Qur'an, kias yang kedua kias kepada Al-Qur'an, gitu ya. Tapi kias yang kepada Al-Qur'an yang pertama itu secara tegas disepakati ulama ayatnya muhkam, tidak mansuh. Sedangkan kias yang kedua ada kemungkinan ayatnya ini mansuh. Nah, maka yang didahulukan adalah yang disepakati muhkam. Lawan mansuh itu muhkam ya kalau dalam Al-Qur'an. Jadi yang didahulukan adalah yang disepakati muhkam atas kias yang didasarkan kepada dalil yang ada kemungkinan, bukan dipastikan ya, ada kemungkinan dia mansuh. Nah, gitu. Nah, jadi ini juga bisa menjadi metode tarjih. Baik. Kemudian yang keempat, mentarjih kias yang asalnya dalam konteks muamalah atas kias yang asalnya dalam konteks ibadah. Nah, ini sebenarnya nanti terkait juga dengan ilat ya. Artinya begini, kalau kias kepada dalil muamalah, dalil yang terkait dengan hukum muamalah gitu ya, berarti kan menunjukkan di situ ada ilah. Gitu. Jadi asalnya itu menunjukkan pasti ada ilah. Karena biasanya hubungan antar manusia itu pasti ada tujuan yang akan disyariatkan. Ya. Tapi kalau kias kepada hukum yang dia bersifat ta'abbudi, murni ibadah kepada Allah, itu sesuatu yang bahkan disamarkan ilatnya apa? Karena memang untuk ibadah kepada Allah gitu kan. Dan itu cukup sami'na wa ata'na. Nah, maka kalau terjadi kontradiksi antara kias yang dalilnya adalah hukum muamalat atas kias yang dalilnya adalah hukum ibadah ya, didahulukanlah kias yang dalilnya hukum muamalat atas kias yang dalil hukumnya adalah ibadah. Nah, baik. Kemudian misalnya contoh gini lah, kalau misalnya kita mau ambil contoh untuk yang kelima ini, yang keempat ya. Nah, misalnya kias zakat fitrah kepada hadis Nabi kan, hadis Nabi menetapkan zakat fitrah itu makanan. Kalau hadis Nabi menetapkan so'an min tamrin atau so'an min syair ya. Jadi satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum gitu ya. Itu kan berarti dia terkait dengan ibadah di satu sisi karena zakatul fitr. Ya kan? Tapi di sisi yang lain ada hubungan dengan manusia, yaitu ada bab muamalahnya. Nah, gitu. Nah, maka kalau kemudian ada orang mengkiaskan zakatul fitr kepada beras, ya, dan ada misalnya pendapat yang mengatakan tidak bisa dikiaskan, intinya harus pakai kurma dan gandum, maka yang lebih kuat adalah yang membolehkan zakat fitrah pakai beras. Kenapa? Karena mengambil unsur muamalahnya, gitu, terkait dengan hubungan antar manusia, gitu. Jadi bukan unsur murni ibadah untuk Allah, gitu ya. Nah, ini maksud dari bisa kita ambil contoh lah sebagai maksud dari tarjih itu. Tapi apakah ada pendapat yang mengatakan nggak boleh selain gandum dan kurma? Nah, ini juga saya nggak tahu, Ustaz. Kayaknya nggak ada ya. Nggak tahu, mazhab Zahiri mungkin lebih cenderung, kalau mazhab Zahiri kan menolak qiyas. Ya, bisa jadi mazhab Zahiri mengatakan zakat itu nggak boleh kecuali pakai gandum dan kurma. Nah, itu. Ini agak repot juga orang yang mazhab Zahiri. Ya, seperti itu. Baik, kemudian yang kelima ya. Kelima. Mentarjih kias yang dalil asalnya menyebutkan taklilnya secara khusus atau kias yang dalil asalnya tidak menyebutkan taklilnya secara khusus. Ini maksudnya begini, kita sudah bahas dalam bab kias ada masalikul illah, ya. Jadi masalikul illah itu kan artinya cara bagaimana mengetahui illat, gitu ya. Nah, kalau kemudian setelah kita melalui proses metode mencari tahu illat suatu syariat yang ada pada asal, rupanya pada asal ini hukumnya ada dua kemungkinan, bisa bersifat khusus, bisa bersifat umum misalnya gitu ya. Nah, maka dalam kondisi seperti ini ya didahulukanlah dalil yang dia maknanya bersifat khusus, khusus daripada yang masih bersifat umum. Karena bersifat khusus itu tentu dia memberikan hukum yang spesifik daripada yang bersifat umum dan masih memungkinkan untuk ditaksis atau untuk dikhususkan. Nah, ini juga kias yang didasarkan kepada dalil umum dan khusus ini juga berpengaruh. Nah, ini yang kelima. Dan yang keenam, yang terakhir, berdasarkan dalil asal, mentarjih kias yang asalnya terkait dengan kaidah-kaidah kuliah atau kias yang asalnya tidak terkait langsung. Kaidah kuliah itu begini, misalnya seperti kaidah taisir, bahwa syarat itu adalah memberikan kemudahan. Ya, jadi kalau misalnya ada
ada satu kias bertentangan dengan kias yang lain, dan kias yang pertama lebih cenderung memberikan kemudahan sebagai bagian dari bagian dari prinsip di dalam ajaran Islam yang laisa alaikum fiddin min haraj, bahwa Islam itu tidak ingin menyulitkan manusia gitu kan. Maka ini didahulukan atas kias yang malah menetapkan hukum yang lebih sulit. Ya misalnya contoh yang tadi juga bisa kita ambil contoh ya, zakat fitrah pakai beras atau pakai makanan pokok itu lebih mudah daripada harus pakai kurma dan gandum. Coba bayangkan kalau misalnya harus impor dulu dari Timur Tengah gitu kan, kurma sama gandum gitu. Gandum dari barat, dari Australia, Eropa dan seterusnya, sedangkan kurma dari nanti pertimbangannya bukan masalah kewajiban zakat saja, pertimbangannya masalah ekonomi juga, masalah biaya impornya dan sebagainya gitu. Ini kan memberatkan gitu ya. Berarti pendapat yang mengatakan bisa makanan pokok itu lebih memudahkan dan sesuai dengan prinsip syariat, yaitu dalam makna yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Step ini berdasarkan dalil asal. Nah, kedua adalah berdasarkan hukum asal. Nah, jadi kan rukun yang pertama tadi dalil asal, sekarang adalah hukumnya. Ini ada 5 metode. Ya, metode yang pertama kalau untuk hukum asal, merojikan kias yang ilatnya menetapkan hukum baru atas kias yang ilatnya menetapkan hukum asal sesuatu. Ini mirip dengan tadi antara hukum baru nakal atas hukum baroah asli ya. Jadi atau disebut muqarrar dalam istilah kias ya. Jadi kalau kias menetapkan haram wajib sunnah makruh, maka ini didahulukan atas kias yang hanya menetapkan hukum mubah misalnya. Nah itu kalau terjadi kontradiksi. Kemudian merojihkan kias yang ilatnya menetapkan suatu hukum isbat ya atas kias yang ilatnya menegasikan suatu hukum atau nafi. Ya, jadi kalau misalnya lakukan, ya, kiasnya menetapkan hukum melakukan sesuatu. Kemudian kias yang satu lagi mengatakan jangan lakukan gitu kan. Maka didahulukan kias yang memerintahkan untuk melakukan atas kias yang menafikan untuk melakukan hal tersebut. Nah, jadi antara kan bisa saja kias itu menetapkan hukum untuk kita melakukannya atau sebaliknya gitu kan. Maka dahulukan yang menetapkan untuk melakukannya. Step. Kemudian yang ketiga, merojikan kias yang ilatnya menetapkan hukum haram atas hukum mubah. Nah, ini sama seperti nas tadi ya. Jadi haram dan mubah dahulukan yang haram itu maksudnya bukan melakukan. Ya. Jadi saya ingin mendahulukan kias yang haram, makanya dia lakukan. Bukan gitu maksudnya. Gitu. Maksudnya yang haram tuh nggak dilakukan. Iya, nggak dilakukan, ditinggalkan gitu. Kalau kias yang satu mengharamkan, maksudnya ditinggalkan. Sebenarnya kalau yang mubah kan berarti boleh dilakukan gitu kan. Nah, jadi bukan haram itu diambil akhirnya kita lakukan kan gitu. Jangan keliru memahami ya. Baik. Kemudian yang keempat, merojikan kias yang ilatnya menafikan hukum had atas yang menetapkan. Nah, ini mirip seperti tadi juga ya. Ada dasar itrul hudud dan bisyubhat. Kemudian merojikan kias yang ilatnya menetapkan status taksis atas status yang umum. Nah, ini juga masih terkait dengan dalil asal tadi. Yang satu ada pengkhususan, yang kedua bersifat umum, maka yang khusus lebih utama daripada yang umum. Artinya dalil asalnya, kalau dalil asalnya umum, kemudian yang kedua dalil asalnya khusus, ya berarti kan hukumnya juga akan sama juga gitu kan. Turunan hukumnya juga akan bisa khusus, bisa umum. Nah, maka dahulukan yang khusus daripada yang umum. Sebenarnya antara asal dan hukum asal itu mirip ya, karena dua istilah ini juga sebenarnya sama saja. Step yang kelima ya terakhir. Nah, kemudian yang ketiga berdasarkan kondisi masalikul illah. Masalikul illah itu artinya bagaimana cara menetapkan ilat. Jadi dalam menetapkan ilat, artinya kan menetapkan ilat itu juga ada ilat yang lebih kuat, ada ilat yang lebih lemah. Tergantung kepada metode yang digunakan ya. Nah, itu juga berpengaruh terhadap tarjih kias. Merojihkan kias yang ilatnya ditetapkan berdasarkan jalan yang qat'i atas jalan yang zonni. Nah, kita pernah bahas Zaifah dalam bab istinbat ta'lili. Kias itu masalikul illah itu ada dua, ada nakli, ada ijtihadi. Ya. Secara umum kalau ada satu kias didasarkan ilatnya kepada metode nakli, itu kan lebih kuat daripada berdasarkan ijtihadi gitu. Nah, di nakli sendiri kan ada nakli nasun, ada nakli zahir, ada nakli ima, dan ada nakli ijma misalnya kan. Nah, kalau kemudian ketiga metode nakli ini ada kontradiksi, yang nas didahulukan daripada zahir. Karena nas lebih qat'i daripada zahir. Jadi itu juga urutan-urutan masalikul illah itu kalau terjadi kontradiksi ya juga ada urutannya secara
untuk didahulukan. Baik. Kemudian merojikan kias yang dalil ilatnya roji atas dalil ilat yang marju. Ya dalil ilat yang roji dan marju ini ya terkait dengan pertimbangan ijtihad juga sebenarnya untuk menilai mana ilat yang roji, mana ilat yang marju. Ya, misalnya apa? Ya, khamar itu haram misalnya kan, kias kepada narkoba. Lalu kenapa kok narkoba diharamkan? Sama seperti khamar. Pertama, atas dasar dia misalnya warnanya merah dan bersifat cair. Nah, kalau itu lebih lemah malah kaidahnya, karena narkoba bisa jadi warnanya putih, gitu kan? Bisa jadi nggak cair, gitu. Nah, berarti ini adalah ilat yang marjuh. Maka cari ilat yang roji apa? Oh, dua-duanya mengandung unsur memabukkan. Nah, itulah ilat yang roji. Maka ilat yang marjuh ya ditinggalkan, nggak bisa dijadikan sebagai dasar. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, merojikan kias yang ilatnya ditetapkan oleh jalan as-sabr wa taksim atas jalan munasabah dan dawarah. Nah, ini saya panjang lagi nih jelasin as-sabr wa taksim, munasabah dan dawarah. Ya rujuk lagi lah ya materi istimbat taklili ya. Kayak masalah ilah itu kan ada masalah ijtihadi itu ada 5 kalau nggak salah. Ada munasabah, dawarah dan seterusnya ya. Itu bisa dilihat. Taksim, baik. Ya as-sabr wa taksim itu. Kemudian merojikan kias yang ilatnya ditetapkan oleh jalan munasabah atas jalan ishtibah. Ishtibah itu kias syabahi. Ya. Kias syabah ini sebenarnya bukan masalihul illah, tapi kias syabah ini adalah suatu ilat yang dia akan bisa dikaitkan kepada dua asal. Contoh misalnya begini, Ustaz Zeka. Misalnya contoh alkohol. Ya. Alkohol itu dia statusnya najis tidak? Nah, itu kan sekarang jadi pertanyaan juga gitu ya. Hand sanitizer dan seterusnya dipakai untuk parfum yang ada alkoholnya. Gitu. Itu najis atau tidak? Ya kalau bicara tentang hukum mengkonsumsinya ya jelas haram. Coba aja orang minum alkohol segelas mati gitu. Baik. Ya alkohol itu bukan untuk dikonsumsi, itu jelas gitu ya. Tentunya haram. Maka kalau misalnya alkohol mau diharamkan, dia sebenarnya dasarnya bukan kepada khamr. Kalau menurut saya bukan kepada khamr. Lebih dekat kepada larangan untuk kita mengkonsumsi yang berbahaya, gitu ya. Jadi karena dia sebenarnya bukan sesuatu yang dikonsumsi. Tapi kalau dari sisi najisnya, ini kan ada dua pertimbangan asal. Pertimbangan yang pertama, dia bisa najis atas dasar sebagai biang khamr. Ya, khamr itu memabukkan karena unsur alkoholnya secara penelitian hari ini kan. Baik. Tapi di sisi yang lain, alkohol itu juga sesuatu yang dinilai suci. Kenapa? Berangkat dari sumber asalnya, yaitu tumbuh-tumbuhan. Dan hukum asal tumbuh-tumbuhan adalah suci. Suci. Halal maksudnya. Ya, halal. Bukan halal, suci. Gitu. Suci. Karena bisa jadi dia suci, tapi nggak halal. Iya, benar. Bisa jadi, gitu kan. Misalnya, ya, kulit durian, suci nggak? Suci. Halal? Halal nggak? Ya, berarti makannya kan bisa berbahaya, gitu. Berarti nggak halal, gitu ya. Ganja aja suci saja, tapi ya ganja juga suci pada dasarnya. Daun-daunan ganja itu hakikatnya disentuh nggak menajiskan sesuatu, gitu kan. Emang konsumsinya haram. Nah, gitu. Jadi makanya lebih tepat sebenarnya suci dan najis. Ya, oleh sebab itu parfum itu bukan halal haram hukumnya, tapi suci najis. Ya, dan saya nggak habis pikir juga kalau banyak sekarang istilah-istilah walaupun bukan makanan tapi dipakai halal haram. Ya, misalnya apa? Ya, fresh care halal gitu kan, ada iklannya itu kan. Fresh care halal. Oh iya, nah, halal. Emang halal dimakan boleh gitu. Kalau nggak mulutnya kepedesan ya. Yang lebih tepat kan suci dan najis gitu. Kalau halal haram itu makan saja. Ya yang bicara makanan gitu. Najis itu ya. Ya mungkin karena istilahnya sudah istilahnya viral lah ya, sudah iya. Intinya sudah dipahami masyarakat seperti itu gitu ya. Padahal hal haram itu khususnya makanan, sesuatu yang dimakan. Bisa jadi ada sesuatu yang dimakan halal tapi dia sesuatu yang dimakan, artinya bisa jadi ada sesuatu yang dikonsumsi dia halal dalam kondisi darurat ya, tapi secara hukum statusnya tetap najis. Misalnya seperti konsumsi di sini secara umum, bukan hanya lewat mulut ya. Misalnya seperti donor darah dalam kondisi orang yang membutuhkan darah. Darah itu ketika dia berada di luar tubuh manusia apa statusnya? Darah yang di dalam tabung darah itu najis kan? Tapi saat dimasukkan dia boleh nggak? Boleh, berarti kan dia tidak haram gitu kan? Iya. Atau sebaliknya ada sesuatu yang dia suci tapi haram, yaitu tadi orang makan paku, suci nggak paku itu? Suci, haram nggak? Ya, haram. Nah, jadi
Kembali kepada alkohol. Nah, alkohol itu kan jadi ada dua pertimbangan asal. Dia bisa kepada kesucian tumbuhan sebagai sumber asalnya, karena memang alkohol rata-rata berasal dari tumbuh-tumbuhan. Tapi bisa juga dia najis berdasarkan kias kepada khamar. Nah, dalam hal ini, kias yang seperti ini, kias yang cukup lemah sebenarnya. Kalau bertentangan dengan kias munasabah, yang secara pasti memang dia tidak membutuhkan dua asal, cukup kepada satu asal saja. Kalau terjadi kontradiksi, gitu ya. Tapi kalau tidak terjadi kontradiksi, ya tentunya akan memberikan hukum masing-masing yang berbeda. Misalnya kalau dalam kasus alkohol ini, apa Ustaz Zaka? Kalau alkohol itu statusnya apa? Sebenarnya kalau yang saya lihat dari yang pertama halal haramnya dulu. Dia halal atau haram? haram, Ustaz. Nah, itu sepakat ya, nggak ada masalah. Jadi orang kalau minum alkohol jangan, nah itu haram. Apalagi dia minum parfumnya sendiri ya, itu nggak boleh. Tapi apakah dia najis? Nah, itu lain lagi hukumnya, Ya, berbeda. Nah, dalam hal ini ya sebenarnya sih suci fatwa MUI sudah cukup bagus. MUI sudah mengeluarkan fatwa ya bahwa alkohol itu tergantung kepada proses pabrikannya dari mana. Kalau dia memang berasal dari pabrikan miras, maka dia najis, kias kepada khamar. Tapi kalau untuk dunia farmasi atau untuk kosmetik misalnya ya, seperti parfum tadi, termasuk juga bahan-bahan dasar untuk alat disinfektan, pembersihan ruangan gitu ya, sekarang digunakan untuk membunuh kuman, itu sebenarnya ada unsur alkoholnya juga. Bayangkan kalau misalnya kita ngepel pakai alkohol itu najis, di rumah kita najis semua gitu ya. Atau mandi juga pakai sabun yang mungkin ada unsur alkoholnya, atau nyuci pakaian pakai deterjen yang juga ada unsur alkoholnya. Ya masjid dipel lantainya pakai pembersih lantai yang ada alkoholnya. Kalau najis juga gimana masjid? Waduh. Kan repot. Baik. Jadi intinya dia secara hukum sebenarnya lebih dekat kepada kesucian tumbuhan. Ya. Ini panjang lebar bicara kias syabahi. Masih ada nggak waktunya? Oh, jangan-jangan ini sesi kedua lewat lagi. Atau satu lagi nih, satu lagi nanggung. Yang terakhir ya? Yang terakhir. Nah, itu bacalah terakhir. Tutupan juga. Tutupan ini saya juga. Kita nggak dibuka. Balik. Merojihkan kias yang ilatnya ditetapkan jalan ishtibah atas jalan dawaron. Atas jalan dawaron, ya. Jadi kias ishtibah atas jalan dawaron. Ishtibah itu tadi itu yang kita contohkan ya. Sedangkan kalau kias atas dasar illah dawaron itu sebenarnya terkait dengan kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Jadi dia tidak menetapkan hukum baru, dia hanya menetapkan hukum ini bisa berubah tergantung kepada illatnya. Gitu ya. Jadi artinya misalnya contohnya kita bicara khamr lah, tidak bicara narkoba dan lain-lain yang ada dalam Al-Qur'an. Khamr itu hukumnya haram kalau unsur memabukkannya masih ada. Tapi kalau dia kemudian didiamkan dalam waktu tertentu dan berubah menjadi cuka, hilanglah keharamannya karena tidak lagi memabukkan. Nah, berubahnya khamr menjadi cuka itu dalam istilah fikih thaharah kan istihalah. Tapi kalau dalam fikih dalam usul fikih dia masuk dalam bab kias yang berdasarkan illah dawaron. Artinya kaidah yang tadi kita sebutkan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Nah, beda dengan kias istibah. Kalau kias istibah tetap menetapkan hukum baru atau masalah baru, maka itu didahulukan daripada yang tidak menetapkan hukum yang baru. Mungkin seperti itu. Berarti ini masih ada lanjutannya. Masih ada banyak ini. Insyaallah. Insyaallah. Kita lanjutkan. Nggak sadar waktunya cepat banget. Baik, ini udah sudah sampai sini. Cukup. Ya, kita insyaallah lanjutkan nanti sisanya di pertemuan. Baik, syukron kepada guru kita nih Ustaz Ihsan Ansori telah menyampaikan materi yang luar biasa sih, betapa para mujtahid itu detailnya untuk menetapkan hukum gitu. Jadi nggak boleh salah-salah lah, Ustaz ya. Ya. Ini Ustaz, sebelum ada pertanyaan saya terbersit di hati tadi, Ustaz. Ya, dia di pikiran. Di pikiran. Nah, itu kan khilaf juga, Ustaz. Di hati apa di pikiran mana? Oke. Baik. Kalau yang antum jelaskan tadi masalah halal haram itu makanan, kemudian masalah yang tidak boleh kita gunakan itu najis atau suci gitu kan, Ustaz. Berarti boleh nggak kita bilang gini, Ustaz, setiap najis itu haram, tapi tidak setiap yang haram itu najis gitu, Ustaz? Bisa. Dan itu kaidah dalam fikih kuliner juga. Ya, artinya begini, faktor yang paling utama di antara faktor lainnya untuk mengharamkan sesuatu yang dikonsumsi itu adalah karena status najisnya. Ya. Atau dalam bahasa lain begini, keharaman suatu makanan itu ada dua sebab. Bisa sebab ibadah, bisa sebab non ibadah. Ya. Nah, sebab ibadah itu salah satunya adalah karena dia benda najis. Ya, pertanyaan kan begini, kenapa dia najis? Coba.
Ya jawabannya kan wallahu alam, ya kan Allah yang menetapkan dia najis kan begitu gitu. Saya diam lagi. Iya, karena begini, kenapa kita nggak boleh makan bangkai? Ya, kenapa kita nggak boleh makan bangkai? Karena makan hurimat alaikumul maitah. Diharapkan untuk kita makan bangkai. Nah, kenapa kita nggak boleh makan bangkai? Ya, ilat hukumnya kan adalah karena dia benda najis. Najis. Nah, pertanyaan begini untuk lanjutannya lah, kenapa dia najis coba? Coba kalau dia najis. Ya kan sebenarnya Allah alam, begitulah syarat menetapkan kan gitu. Baik, Masya Allah. Makanya kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitab beliau Usulul Fiqh wa Alaqatuhu bil Falsafah. Ya, usul fikih dan hubungannya dengan ilmu filsafat. Beliau mengatakan setiap syariat itu pada dasarnya nanti ilatnya akan berujung kepada ibadah kepada Allah. Semuanya kembali kepada ibadah kepada Allah. Gitu. Nah, jadi artinya ya lagi-lagi ya terlepas nanti hukumnya apa, intinya kita adalah melakukan ibadah kepada Allah sami'na wa ata'na. Walaupun nanti proses kesananya juga mungkin ada langkah-langkah. Baik. Nah, itu kita pada terjemahannya nggak, Ustaz? Maksudnya kalau kita download di PDF, walaupun ada saja. Ada, tapi baik. Terjemahannya wallah enggak. Atau terjemahin lah. Baik. Tapi seru kayaknya. Oke. Mungkin nih waktunya juga hampir maghrib, kita bisa langsung buka sesi pertanyaan. Tadi kalau nggak salah Bapak Ahmad MZ ya yang angkat tangan ya? Oke, toh ya benar. Baik, Bapak Ahmad, silahkan. Insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tapi boleh nggak ya ini pertentangan antara nas hadis dilawan dengan nas Quran, Ustaz? Boleh nggak? Silakan. Oh, maksudnya itu pertanyaannya? Bukan. Ya artinya itu, maksudnya temanya tentang itu. Iya, silakan. Oh. Enggak gini Ustaz, ini kan persoalan itilaf di ini sebenarnya yang sering terjadi di masyarakat kita ini. Sebenarnya saya udah pernah menanyakan ini dalam sebuah kajian, tapi saya pengen dapat jawaban yang lebih mantap ini. Ini Ustaz yang mengenai hadis mengenai yang sawadul a'zam ya. Hadis dari Ibnu Majah kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah bunyinya, jikalau ada pertentangan di antara kamu maka ikutlah sawadul a'zam. Niscaya umatku tidak akan bersekutu dalam kesesatan. Itu satu. Kemudian hadis ini kan biasanya dilawan dengan oleh saudara kita dengan misalnya surat Al-An'am ayat 116 kalau saya tidak salah. Baik. Janganlah kamu mengikuti kebanyakan umat atau kalau nggak salah itu Ustaz. Padahal kalau kita baca di tafsirnya jalan lain kalau nggak salah ya, itu konteks hadis surat Al-An'am itu maksudnya kebanyakan di situ adalah kaum kafir ya Ustaz. Ya. Saya boleh nggak kita menafsirkan Quran itu dengan menafikan atau mengabaikan konteks dari ayat itu Ustaz dalam kerangka untuk sebagai hujah gitu melawan itu karena memang alasannya kan masuk akal juga karena kan kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah gitu Ustaz. Demikian Ustaz. Ya sebenarnya gini, kalau kita bicara terkait dengan konteks ya, kalau dalam Al-Qur'an itu kan namanya disebut asbabun nuzul ya. Dan dalam kaidah asbabun nuzul itu sebenarnya jangan lupa ada dua kaidah yang juga saling terkait ya. Dan kita yang seringkali kita gunakan itu kan adalah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwa yang menjadi pertimbangan hukum itu adalah keumuman lafaz bukan kekhususan sabab. Seakan-akan menafikan fungsi konteks, seakan-akan menafikan fungsi sebab. Padahal dalam ilmu Al-Qur'an ada kaidah kebalikannya bahwa al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Ada juga kaidah begitu bahwa suatu ayat itu malah yang bisa diambil pertimbangan khusus sebabnya kalau bukan berdasarkan keumumannya. Nah, sekarang yang jadi persoalan mana yang diambil gitu, keumumannya atau kekhususannya gitu kan. Ya sebenarnya sih kalau untuk ditanya mana yang diambil ya tergantung kepada faktor eksternal juga untuk memahami ayat itu. Makanya kan Al-Qur'an saling menafsirkan satu sama lain. Nggak bisa kita hanya menggunakan ayat ini lalu menggunakan satu kaidah untuk memahaminya begitu saja. Baik. Ya, ada metode yang lain, ada tafsir yang lain, termasuk ditafsirkan dengan hadis-hadis. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat contoh kasus yang tadi disebutkan oleh Pak Ahmad. Di satu sisi ayat mengatakan
wala tuti aktsaro, ya, dan maka disuruh begitu. Jangan engkau taati orang kebanyakan manusia. Manusia maksudnya di sini kan. Nah, kemudian dalam hadis Nabi disebutkan alaikum bisawadil aqdam wa masyazza fitnah. Dan ikutilah pendapat mayoritas, dan barang siapa menyimpang dari mayoritas maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kesannya kan dua teks ini, dua dalil syarat ini kan kontradiksi. Ya, di satu sisi melarang kita mengikuti pendapat kebanyakan, tapi di sisi yang lain mewajibkan kita ikut pendapat kebanyakan, mayoritas gitu kan. Nah, kontradiksi seperti ini sebenarnya sih kalau kita menggunakan kaidah usul fikih tentang ta'arudul adillah, selesai dengan metode al-jam' wa taufiq, ya, yaitu dengan menggunakan metode al-jam'u bitaghayyuril mahal, menggunakan metode pengkompromian dua dalil yang kontradiksi dengan meletakkan ayat dan hadis yang kontradiksi tadi pada konteks yang berbeda. Baik. Kan isa bitaghayyuril mahal. Nah, konteks berbedanya bagaimana? Ayat yang pertama melarang kita mengikuti kebanyakan manusia, ya seperti tadi kata Pak Ahmad, yaitu dalam maksud kebanyakan manusia adalah orang kafir. Artinya perbandingan antara muslim dan orang kafir, gitu kan? Nah, kalau misalnya ayat itu dipahami seperti itu, maka hadis Nabi lain itu cocok, yaitu tubalil ghuraba, beruntunglah mereka yang terasingkan. Ya, karena begini, kalau kita lihat konteks Nabi, di zaman Nabi yang muslim berapa orang coba? Ya kan sedikit sekali gitu kan. Nah, dibandingkan untuk penduduk Mekah saja. Kalau kita bicara dalam konteks hari ini sama juga, dari sekitar 6 miliar manusia, umat Islam cuma sepertiganya. Kalau kita bicara umat Islam dibandingkan seluruh manusia hari ini. Ya kan? Nah, itu berarti tepat ayat ini dipakai untuk seluruh manusia. Tapi kalau misalnya ayat ini dipakai untuk meninggalkan pendapat jumhur umat Islam, nah ini yang jadi persoalan gitu ya. Jadi kalau tadi kan perbandingan antara muslim dengan non muslim. Itu tepat, hadis itu kita gunakan atau ayat ini kita gunakan tepat. Tapi kalau misalnya kita menggunakan begini, yang dimaksud dengan tubalil ghuraba, ya beruntunglah yang terasingkan, hanyalah kelompok kami di tengah umat Islam. Ini yang jadi masalah. Gitu. Ini yang jadi masalah gitu. Karena malah kebalikannya, syariat menetapkan jika umat Islam mayoritasnya bersepakat kepada satu hal, itu merupakan tarjih atas dua pendapat yang bertentangan. Nah, itu. Jadi kalau kita ingin merojihkan suatu pendapat antara dua pendapat, malah salah satu metode yang bisa kita gunakan, ambil pendapat mayoritas. Itu metode tarjih sebenarnya, bukan berarti kita menafikan pendapat minoritas ya, metode tarjih. Nah, silakan baca ada satu buku 2 jilid ya, ditulis oleh seorang ulama kontemporer, judulnya adalah judulnya itu Mausu'atul Jumhur. Itu terjemahan apa Arab, Ustaz? Arab. belum ada terjemahnya. Tapi maksudnya ini cukup bagus jadi referensi kalau mudah-mudahan nanti ada yang menerjemahkan gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau ada yang menerjemahkan, coba aja browsing di internet. Kalau judul bahasa Arabnya itu Mausu'atul Jumhur. Ya, jadi ensiklopedi pendapat mayoritas. Itu terjemahannya seperti itu. Nah, di muqaddimahnya sang penulis mengatakan dengan beragam dalil dan argumentasi, pendapat jumhur ulama bisa menjadi dasar kita merojihkan antara dua pendapat yang bertentangan. Gitu. Kenapa? Karena itu lebih aman daripada mengikuti pendapat yang munfarid. Itu kalau dalam wilayah fikih. Apalagi kalau dalam persoalan-persoalan antara sesama umat Islam gitu ya. Lebih amannya ikut jumhur daripada karena yang menyimpang-menyimpang ini biasanya minoritas. Ingkar sunnah minoritas, Syiah minoritas, lagi. Ya, terus lagi kalau yang sesat misalnya. Yang suka mengkafirkan umat Islam juga minoritas sebenarnya kalau dibandingkan mayoritas umat Islam. Nah, jadi intinya ya dua hadis ini atau dua ayat atau dua dalil ini diletakkan secara berbeda pada konteks yang berbeda. Ya begitu Pak Ahmad Wawalam itu. Berarti artinya itu perspektif kita aja yang kurang lebih keliru ya. Saya maksudnya yang keliru ya. Jadi. Ya artinya ayat Al-Quran yang melarang kita mengikuti mayoritas itu ketika kita bicara perbandingan antara muslim dengan non-muslim. Nah itu kita jangan ikuti yang mayoritas karena mayoritasnya non-muslim gitu. Tapi kalau kita bicara tentang hadis yang menganjurkan mengikuti pendapat mayoritas, itu antar sesama umat Islam konteksnya, dan umat Islam ya mayoritasnya pasti dalam kondisi selamat. Ya nggak mungkin lah umat Islam itu yang disebut oleh Allah dengan kuntum khairu ummah, yang disebut oleh Allah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yang dapat predikat sebagai umat terbaik tapi mayoritasnya nggak terbaik kan tentangan gitu kan.
Nah, berarti yang mayoritasnya itulah yang terbaik karena sudah dapat sudah dapat tazkiyah, sudah dapat istilahnya dapat ya tazkiyah atau apa ya bahasa tazkiyah itu ya. Intinya dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau yang kemudian malah mayoritasnya bermasalah, berarti pujian ini tidak sesuai gitu kan. Nah, ini tentunya ya kita malah menafikan banyak ayat intinya. Syukur Ustaz. Udah ada yang nanya di chat. Ya, kalau misal masih ada? Ada lagi sih, satu lagi, Ustaz. Oke, mungkin dijawab cepat aja, Ustaz ya. Ya, oke. Satu lagi. Masih belum maghrib juga. Dari Muhammad Humaydi. Terkait memelihara anak yatim di rumah kita. Banyak perintah memuliakan anak yatim. Dan banyak pendapat memelihara anak yatim itu yang paling baik adalah mereka tinggal di rumah kita. Padahal mereka kan bukan mahram pada saatnya nanti mereka balik. Bagaimana menjaga pergaulan terutama pandangan terhadap aurat saat ada orang lain dalam satu rumah. Ini seperti ada ta'arud, bagaimana menyatukannya. Jadi kan anak yatim itu mahram. Nah, jawabannya tebak nih saya. Ya artinya kalau bisa diberi ASI ya diberi ASI. Tapi jadi persoalan begini, anak yatim 100. Nah, itu gimana menjadi mahram semua? Baik. Nah, di sini saya perlu perjelas, mungkin agak sedikit tanya juga nih, maaf ya. Jadi begini, memang di satu sisi kafirul yatim pahalanya besar sekali kan. Kata Nabi SAW, "Ana wa kafirul yatim kahate di jannah." Aku dan orang yang memelihara anak yatim itu di surga berjalan berdua, nanti sangat dekat sekali gitu. Tapi di sisi yang lain, memelihara anak yatim ini juga ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Satu, rambu-rambunya apa? Tidak boleh dalam konteks tabani. Tidak boleh dalam konteks untuk menasabkan si anak yatim kepada yang memelihara. Baik. Karena tidak sedikit orang yang mengadopsi seorang anak, tapi kemudian anak itu dinasabkan kepada ayah angkatnya. Nah, itu haram dalam syariat, tidak dibolehkan. Ya. Yang kedua, itu tadi, sebenarnya kalau kita bicara hukum hawana, kalau kita bicara hukum pemeliharaan anak yang dia tidak memiliki orang tua secara khusus, para ulama menegaskan ada satu syarat, yang memeliharanya harus mahram. Ya, jadi memeliharanya harus mahram. Maka kalau misalnya yang ditanya di sini adalah saya memelihara anak di rumah, tapi dia bukan mahram kita, ya sudah berarti rumahnya kalau bisa terpisah. Karena jangan sampai kemudian terjadi interaksi antara non-mahram, apalagi kalau sudah berumur balik, ya itu akan berakibat kepada keluar, kepada melihat aurat yang diharamkan dan seterusnya. Nah, jadi di satu sisi memelihara anak yatim itu baik, tapi juga bukan berarti kebaikan ini menabrak aturan yang lain gitu ya. Ada aturan-aturan, rambu-rambu yang harus dilakukan. Nah, salah satunya masalah ini tadi. Kalau misalnya bukan mahram bagaimana? Saya tadi mengatakan dijadikan mahram bukan bercanda. Itu memang salah satu solusi. Gitu ya. Kalau memang ingin dijadikan mahram dan itu bisa, bagus. Gitu. Ya, mahram dijadikan mahram itu maksudnya begini. Dia diberikan aksi, jadikan anak sesuatu lewat aksi istri sendiri atau aksi dari wanita yang punya hubungan nasab dengan ayah yang menjadikannya sebagai atau yang memelihara dan seterusnya. Kalau misalnya nggak bisa bagaimana? Ya sudah. Maka kalau misalnya dia sudah balik ya dipisahkan, jangan tinggal di rumah. Itu aja sederhananya. Ya. Jadi intinya kaidahnya adalah memelihara anak yatim baik, tapi dengan catatan bukan berarti kemudian melanggar aturan syariat yang lain. Ya, Allah. Baik. Syukron jazakumullah khairan atas ilmunya nih. Ada yang katakan lagi Pak Adi. Atau besok kita masih ada kajian lagi, Ustaz? Halo, Ustaz Isnan? Taib, sepertinya ada gangguan juga dari Ustaz Isnan nih. Cek. Sebentar. Nah, ini sepertinya ada gangguan dari Ustaz Isnan, jadi kita nggak bisa dengar suara beliau. Oke, mungkin
Baik. Mungkin karena ada gangguan, tapi waktu udah mendahului kita nih. Sebagai informasi, insya Allah nanti setelah ini akan ada, setelah Isya ada kajian dari Ustadz Zarkashi. Kemudian kajian untuk Ustadz Isnan Ansori akan diadakan besok di jam yang sama, insya Allah melanjutkan kajian tentang at-tarjih. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Udah bisa. Baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Isnan Ansori. Syukron jazilan atas ilmunya, Ustadz. Baik, semoga selalu berada dalam kesehatan dan keistiqomahan. Baik, untuk persingkat waktu kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Syukron.